Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andriansyah dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Informatika, dengan NIM 24000181122. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir proyek saya, yang berjudul Simulasi Pemeliharaan Hewan Virtual Tamagotchi dengan Sistem Evolusi Karakter. Oke, halaman selanjutnya. Ini adalah identitas proyek saya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan proyek. Proyek ini lahir dari keinginan untuk menciptakan pengalaman interaktif sekaligus menerapkan prinsip-prinsip fundamental pemrograman berorientasi objek (PBO) dalam sebuah aplikasi nyata. Tujuan utamanya adalah simulasi interaktif, menciptakan respon visual dan status dinamis pada hewan peliharaan virtual. Implementasi 3 pilar OOP menerapkan inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Data persistence mengimplementasikan fitur save atau load agar progres permainan tidak hilang. Oke, tujuan utama dari proyek ini bukan sekedar membuat game, melainkan mengimplementasikan konsep PBO secara utuh. Aplikasi ini mensimulasikan siklus hidup peliharaan yang memiliki status fisiologis seperti kesehatan, rasa lapar, dan kebahagiaan. Selain itu, saya juga menerapkan fitur penyimpanan data agar proses permainan seperti level dan evolusi dapat dilanjutkan kembali di lain waktu. Oke, halaman selanjutnya. Arsitektur kelas, struktur dari OOP. Dalam membangun aplikasi Tamagotchi ini, saya merancang sebuah arsitektur kelas yang terstruktur untuk mendukung prinsip-prinsip PBO. Desain ini memastikan modularitas dan kemudahan pengembangan di masa depan. Oke, ini adalah kelas-kelasnya ya. Kelas pertama tuh saya pakai game window, yaitu JFrame Composing a Pet Instance, yaitu buat apa ya? Buat ngatur outputnya gitu. Outputnya tuh mau kayak apa sih di setting di game window ini. Terus pet ini tuh pakai abstrak, enkapsulasi dan abstrak saya gabungin. Abstrak base-nya tuh kelas for pets. Oke, terus selanjutnya adalah naga atau dragon. Ya, naga. Concentrate pet implementation ya. Implementasi petnya tuh di sini. Gitu. Implementasi dari fungsi makan, main, tidur di sini. Terus robot ya kurang lebih sama kayak naga. Nah, karena ya dragon, robot itu adalah pet dua yang bisa kamu pilih di program nanti waktu udah dijalanin. Jadi ya kurang lebih isinya sama. Nah, game window JFrame, kelas utama yang mengelola antarmuka pengguna grafis atau GUI. Pet Abstract Class, blueprint utama untuk semua jenis hewan peliharaan, mendefinisikan perilaku dasar yang harus dimiliki setiap peliharaan. Naga dan robot, Concentrate Classes, implementasi spesifik dari kelas pet menunjukkan polimorfisme dalam aksi. Masuk ke dalam teknis, berikut adalah arsitektur kelas yang saya bangun. Saya menggunakan game window sebagai driver kelas yang mengatur antarmuka. Inti dari PBO ada pada kelas inti dari PBO. Inti dari PBO ada pada kelas pet yang bersifat abstrak. Kelas pet ini menurunkan dua kelas anak, yaitu naga dan robot. Struktur ini memungkinkan saya menambahkan jenis hewan baru di masa depan tanpa harus mengubah logika utama program di kelas induk. Selanjutnya, penerapan enkapsulasi dan abstrak. Di sini saya pakai enkapsulasi, atribut privat yang diakses melalui getter dan setter untuk melindungi integritas data. Ya, selain pakai enkapsulasi, saya juga pakai abstraction. Ya, untuk apa? Metode abstraksi yang mendefinisikan kontrak perilaku tanpa memberikan detail implementasi. Contoh snippet code dari pet.java. Ya ini kodenya, public abstract class pet implement serializable
private string nama, enkapsulasi, private int health, enkapsulasi, terus ada abstract, ya saya pakai abstract juga, public abstract void make, public abstract void makan, public abstract void main. Oke, dalam penerapan enkapsulasi, seluruh atribut sensitif seperti health dan hunger saya set sebagai private di dalam kelas pet. Akses data dilakukan melalui getter dan setter untuk menjaga validitas nilai. Saya juga menerapkan abstraction dengan mendefinisikan abstract method seperti makan dan main. Ini adalah kontrak yang wajib dimiliki oleh setiap hewan, namun detail cara makannya disembunyikan dan diserahkan ke kelas anak. Oke, selanjutnya adalah penerapan polimorfisme. Oke, polimorfisme memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara yang unik, memberikan fleksibilitas dan ekstensibilitas kode yang luar biasa. Pertama ada kelas naga organik. Makan, ini fungsinya makan ya, makan daging bakar. Oke, hunger minus 30, health plus 10. Robot mekanis, makan isi ulang oli. Hunger minus 20, 5, health plus 15. Oke, maksudnya hunger minus 30 itu apa sih? Hunger itu apa minus? Hunger tuh rasa laparnya, rasa lapar si naga misalnya, habis makan, rasa laparnya turun, ya gitu. Setelah makan ya rasa lapar kita pasti turun kan. Dah, terus health-nya naik 10 ya karena udah makan. Jadi health-nya naik 10. Selanjutnya, ini adalah bagian yang paling menarik, yaitu polymorphism. Meskipun di layar hanya ada satu tombol makan, perilaku yang terjadi di belakang layar berbeda total tergantung jenis peliharaan yang dipilih. Jika objeknya naga, dia akan makan daging bakar. Jika objeknya robot, dia akan mengisi ulang oli. Ini membuktikan fleksibilitas kode. Di mana metode yang sama, makan, memiliki implementasi yang unik pada setiap kelas turunan. Oke, halaman selanjutnya yaitu adalah logika game dan evolusi peliharaan. Sistem evolusi memberikan dinamika visual dan tujuan jangka panjang bagi pemain di mana setiap interaksi berkontribusi pada pertumbuhan dan perubahan peliharaan virtual. Logika evolusinya adalah level 1 sampai 4 itu bayi, level 5 sampai 9 itu remaja, level 10 ke atas itu udah dewasa. Terus ini adalah cuplikan dari kodenya. Oke, terus selain PBO, saya juga menerapkan logika game state berupa sistem evolusi. Setiap kali peliharaan makan atau bermain, levelnya akan naik. Sistem cek evolusi secara otomatis mendeteksi level tersebut. Jika mencapai level 5, status berubah menjadi remaja, dan level 10 menjadi dewasa. Perubahan string ini langsung mengubah aset gambar yang ditampilkan di layar secara dinamis. Oke, kemudian ada fitur save and load file (IORO) input atau output. Fitur penyimpanan data krusial untuk pengalaman bermain yang berkelanjutan memungkinkan pemain untuk melanjutkan progres mereka kapan saja tanpa kehilangan pencapaian. Data yang disimpan, tipe peliharaan, naga atau robot, nama peliharaan, level, health, hunger, happiness, terus mekanisme penyimpanan dan pemuatan. Penyimpanan data menggunakan buffer writer untuk menulis status objek pet ke file text.txt dalam format yang mudah dibaca. Pemuatan data menggunakan buffer read untuk membaca file, mendeteksi tipe peliharaan, dan merekonstruksi objek pet yang dengan status sebelumnya. Agar pemain bisa dilanjutkan, saya menggunakan fitur file IO menggunakan buffer write dan status terakhir seperti level, health, dan tipe pet disimpan ke dalam file.txt. Saat aplikasi dibuka kembali, sistem membaca file tersebut, mendeteksi apakah peliharaan itu naga atau robot, lalu mengembalikan statusnya persis seperti saat ditinggalkan. Next, selanjutnya. Ini adalah demo aplikasi dari aplikasi yang saya buat, atau program yang saya buat. Pertama tuh
Of course, kita harus kasih nama peliharaannya. Misal aku kasih nama peliharaan di sini Roger. Ya udah Roger, aku ketik terus oke. Oke, habis oke, ada kita suruh inputin satu lagi. Kamu mau naga apa mau robot? Kamu mau pakai kamu mau milih peliharaan yang mana? Let's say aku pilih naga. Aku pilih naga, ya udah ini adalah naga sebelah kiri. Level 1 aku dapat naga bayi yang baru jadi. Nah, terus ya aku kasih makan, terus ajak main. Nah, terus levelnya naik tuh, ya XP-nya naik. Nah, jadi level 5. Level 5 jadi naga remaja. Ya, kayak tadi juga makan, makan, main, tidur, makan, main, tidur sampai levelnya 11. Oke, terus berubah jadi naga dewasa. Itu kalau naga, kalau robot ya sama aja kita di patternnya. Dapat robot bayi, terus eh ya setelah kita mainin selang beberapa waktu, jadi sampai level 5 jadi robot remaja, terus jadi robot dewasa level 11. Ya kenapa ini robot, kenapa bisa bertumbuh? Ini game fiksi aja, game seru-seruan gitu. Oke. Terus kalau misal aku udah pengen main nih, udah pengen main apa? Udah selesai mainnya, udahlah selesai mainnya, aku pengen save, ya udah aku save di sini, pencet klik tombol hijau di sini, save, terus ada muncul em, notification game udah di save, ya udah keluar aja, misal udah tuh keluar aja keluar, terus klik lagi programnya aplikasinya, terus ada ini bakalan muncul pop up kayak gini, notifikasi ditemukan file penyimpanan save game, ingin melanjutkan permainan sebelumnya. Kalau iya, ya nanti kamu akan langsung masuk ke progres yang tadi, langsung ke naga yang dewasa yang progres sebelumnya persis sama. Kalau no, ya udah kamu buat pet baru lagi, inputin dari awal. Oke, itu kalau di save. Nah, terus kalau misal aku nih ngerawat naganya atau ngelawat robotnya tuh nggak bener gitu. Kebanyakan tidur, kebanyakan main, tanpa lupa, tanpa apa ya? eh Kebanyakan tidur, kebanyakan main, lupa dikasih makan gitu. Ya mati robotnya atau naganya mati, ntar peliharaan kamu akan mati karena ya kamu merawatnya salah, alhasil game over, mati. Oke lanjut, oke kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, kesimpulan, penerapan PPO berhasil mengimplementasikan enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme dalam struktur kode. Antarmuka GUI Swing berjalan interaktif dengan custom painting yang menarik. Sistem save atau load berfungsi dengan baik untuk konsistensi data permainan. Oke, secara keseluruhan, proyek ini berhasil membuktikan efektivitas penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam membangun simulasi yang kompleks dan aman, di mana integritas data terjaga melalui mekanisme enkapsulasi dan fleksibilitas pengembangan karakter tercapai berkat abstraksi serta polimorfisme. Integrasi teknis ini semakin solid dengan penggabungan antarmuka grafis GUI berbasis swing yang custom dan sistem penyimpanan state permainan menggunakan file text atau .txt. Sebagai langkah strategis untuk pengembangan masa depan, fokus utama akan diarahkan pada peningkatan keamanan data melalui migrasi ke SQLite, penambahan fitur kompetitif berupa leaderboard, serta implementasi sistem audio untuk memperkaya imersi pengguna. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.